Setelah pengepungan di Bukit Duri, sang maestro Joko Anwar sekali lagi menghebohkan jagat hiburan lewat karya terbarunya yang berjudul Ghost in the Shell. Dan sebagai penikmat film Indonesia, kita seharusnya patut berbahagia nih, karena akan banyak film Indonesia berkualitas yang dapat dinikmati tahun ini dan telah mendapatkan apresiasi di film festival internasional. Ghost in the Shell adalah salah satunya, yang berhasil tampil di Festival Film Berlin dan siap tayang di 86 negara. Gokil! Bukan tanpa alasan ya, karena film Ghost in the Shell berhasil memikat para distributor film internasional. Joko Anwar, sang sutradara, mampu mengolah subgenre gore menjadi sebuah sajian yang menghibur dan menarik tanpa harus menjual ketakutan lewat jump scare murahan. Oke, kita bahas lebih lanjut, tapi sebelum ke review filmnya, kalian simak sinopsis film satu ini. Wartawan, nyincang-nyincang bosnya. Dia itu? Iya. Jadi, film ini mengisahkan tentang kehidupan para narapidana di lapas Labuhan Angsana yang dipenuhi dengan permasalahan dan kekerasan setiap harinya, berupa penindasan dari para pejabat lapas, serta permusuhan dan kekerasan antar sesama tahanan. Hingga pada suatu hari, seorang napi baru masuk. Sosok ini dikenal sebagai mantan jurnalis yang tersangkut dengan kasus kriminal yang mengerikan. Kehadirannya di lapas tersebut memicu rangkaian peristiwa di luar akal sehat manusia. Satu persatu narapidana tewas secara mengerikan dan tidak wajar. Kematian tak wajar yang terjadi secara beruntun tersebut diyakini berkaitan dengan kekuatan gaib yang mengincar siapapun dengan energi negatif terbesar. Teror ini seketika mengubah lapas menjadi ruang penuh ketakutan. Insting bertahan hidup para narapidana mengantarkan mereka pada keyakinan bahwa dengan menjaga aura tetap positif merupakan cara untuk hidup. Berbagai upaya dilakukan para napi, mulai dari memperbaiki dan meningkatkan ibadah, melakukan kegiatan baik, dan meredam emosi. Namun tentunya ini bukanlah hal yang mudah, terlebih di lingkungan lapas yang telah sejak awal rusak. Hingga pada puncaknya, mereka tersadar harus melakukan hal yang seperti tidak mungkin, yaitu meluruhkan ego masing-masing untuk bersatu dan melawan balik penindasan, bahkan terhadap hantu sekalipun. Ghost in the Shell dikemas dalam perpaduan genre horor komedi dengan unsur thriller, drama, dan action yang semuanya disajikan nggak nanggung-nanggung guys. Semuanya sempurna, semuanya totalitas. Film ini seakan dibuat dengan sepenuh hati. Mulai dari suasana menegangkan, scene yang sadis, juga dilengkapi artistik yang gila, sampai para pemain yang secara profesional mengimbangi situasi sulit dengan humor yang mengundang gelak tawa. Alur film ini juga mengalir apa adanya, ditambah porsi ngeri dan leluconnya yang ditempatkan dengan apik, bahkan menyatu tanpa jadi adegan monoton. Film ini kaya dengan sentuhan artistik dan jajaran pemain besar. Joko Anwar nggak lupa memukau penontonnya dengan menyelipkan unsur sinematik yang memanjakan mata. Tone warnanya kayak beneran film Hollywood, guys. Di tengah karakter yang seabrek dan bertabur bintang, film ini terasa hidup berkat performa para aktornya. Salah satunya peran Abimana yang menjadi jangkar emosional, menjaga film tetap punya arah. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif. Ya, setiap kali Joko Anwar membuat film, pasti selalu ramai dibicarakan. Bukan karena beliau menjadi head of marketing untuk film Ghost in the Shell, yang bisa disaksikan di bagian kredit title. Salah satu yang membuat film Joko Anwar sering ramai diperbincangkan adalah karena sebagai penulis naskah, Bang Jokan memang selalu mampu menyusun cerita yang padat. Tapi bagaimana jadinya jika cerita yang padat tersebut kemudian berganti menjadi chaos yang sedikit berantakan? Masih bisa dinikmati sebagai sebuah hiburan dan penuh sindiran serta tamparan komedi?
Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan dari film Ghost in the Shell secara keseluruhan. Joko selalu identik dengan cara berceritanya memberikan sindiran dan tamparan dengan realitas sosial yang relevan bagi penontonnya. Hal yang sama juga saya temukan di film ini, tapi dengan komedi yang satir. Setiap dialog, setiap adegan, setiap aktor yang bermain, termasuk ekstras, semuanya berhasil menerjemahkan semuanya dengan baik. Alhasil, cerita yang dibuat mengalir dengan baik, membuat penonton seperti saya tersenyum, bahkan tertawa mendengar dialog-dialog dan realita yang dibangun dalam sebuah visual yang bernama Ghost in the Shell. Terakhir, film ini bisa dibilang menjadi karya Joko Anwar yang paling berani. Bukan cuma soal visual sinematik yang diikuti akting gemilang, tapi juga naskah sarkasme yang bertubi-tubi, soal nyentil-nyentil pemerintah. Semakin menarik karena film ini turut menjelajahi isu-isu yang gak lepas dari kehidupan sehari-hari, seperti isu lingkungan dan politik yang dibumbui dinamika kekuasaan. Jadi ya gaskeun aja, tonton di bioskop sekarang juga. Gimana komentar dari kalian? Silahkan catat di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye!